Pernahkah Anda membayangkan sebuah nama yang kini begitu megah di puncak daftar orang terkaya di Indonesia dengan kekayaan bersih yang menembus angka fantastis 547,68 triliun rupiah per 18 Juli 2025. Dialah Prajogo Pangestu, sang konglomerat nomor 1 di negeri ini. Angka itu memang sulit dibayangkan, bukan? Tapi ada yang jauh lebih menyentuh hati dari sekadar angka, yaitu jejak langkahnya. Pria hebat ini dulunya adalah seorang supir angkot, pendidikan terakhirnya bahkan hanya SMP. Tidak, Anda tidak salah dengar, memang dari lulusan SMP. Dari balik kemudi angkutan umum yang setiap hari melintasi jalanan padat, sebuah perjalanan monumental bermula. Kisah Prajogo Pangestu dimulai di sebuah desa sederhana bernama Sungai Betung, Bengkayang, Kalimantan Barat. Terlahir dengan nama Pang Jung Pen pada 13 Mei 1944, ia berasal dari keluarga yang sangat bersahaja. Bayangkan, karena keterbatasan ekonomi yang mendera, Prajogo muda hanya mampu mengenyam pendidikan hingga di bangku sekolah menengah pertama. Impian untuk melanjutkan sekolah ia harus kubur dalam-dalam, dan itu menjadi sebuah realita pahit yang harus ia telan. Setelah lulus SMP, Prajogo sempat memberanikan diri mencoba peruntungannya di kerasnya ibu kota Jakarta. Namun, tak ada pekerjaan yang berhasil ia genggam. Akhirnya, ia kembali ke kampung halamannya. Dan disinilah perjuangan sesungguhnya dimulai. Untuk menyambung hidup, Prajogo tak gengsi melakukan apapun. Ia pernah menjadi supir angkutan umum di rute Singkawang Pontianak, melintasi jalanan yang tak selalu mulus, penuh dengan debu dan tantangan. Tak hanya itu, ia juga sempat berjualan ikan asin dan bumbu dapur di pasar. Berinteraksi langsung dengan hiruk-pikuk kehidupan rakyat jelata. Namun di setiap perjuangan itu ada benih-benih ketekunan dan semangat pantang menyerah yang terus tumbuh. Titik balik sebuah takdir menghampiri Prajogo di tahun 1969. Di tengah kesibukannya sebagai supir, ia bertemu dengan Burhan Urai, seorang pengusaha kayu berpengaruh asal Malaysia. Pertemuan ini ibarat gerbang harapan yang terbuka lebar, mengantarkannya ke dunia yang belum pernah ia sentuh, yaitu industri perkayuan. Prajogo bergabung dengan PT Jajanti Group, perusahaan kayu milik Burhan. Disinilah ia menimba ilmu, belajar dari nol tentang seluk-beluk bisnis kayu. Prajogo bukan hanya pekerja keras, ia juga seorang pembelajar yang cepat dan tangguh. Dengan ketekunannya yang luar biasa dan semangat pantang menyerah, ia membuktikan kapasitasnya. Hanya dalam beberapa tahun, ia dipercaya mengelola hak pengusahaan hutan atau HPH di Kalimantan Tengah. Sebuah tanggung jawab besar yang ia emban dengan sepenuh hati dan berhasil membawa keuntungan signifikan bagi perusahaan. Puncaknya di tahun 1976, ia diangkat menjadi General Manager PT Nusantara, salah satu unit strategis di Jajanti Group. Posisi ini adalah impian banyak orang, sebuah pencapaian luar biasa bagi seorang yang hanya lulusan SMP. Namun, Prajogo melihat lebih jauh. Ia merasakan panggilan yang lebih besar, panggilan untuk membangun sesuatu dari tangannya sendiri. Hanya setahun kemudian di tahun 1977, ia mengambil keputusan berani, sebuah langkah yang akan mengubah seluruh narasi hidupnya. Prajogo Pangestu adalah seorang visioner sejati. Ia melihat peluang emas pada sebuah perusahaan kayu yang sedang diambang kebangkrutan bernama CV Pacific Lubercoy. Dengan keyakinan yang membara, ia memutuskan untuk mengakuisisi perusahaan tersebut. Disinilah kecerdasan dan keberanian Prajogo terlihat. Ia tak punya modal pribadi yang besar, tetapi ia punya integritas, jaringan, dan rencana bisnis yang matang. Ia melakukan pendekatan yang berani, meminjam dana dari bank, sebuah langkah yang penuh resiko. Namun, ia percaya pada visinya yang kuat dan keajaiban pun terjadi. Luar biasanya, ia mampu melunasi seluruh pinjaman tersebut hanya dalam 1 tahun. Perusahaan inilah yang kemudian ia ubah namanya menjadi PT Barito Pacific Timber. Di era Orde Baru, khususnya dekade 1980-an hingga awal 1990-an, PT Barito Pacific Timber tumbuh beraksasa. Bisnis kayu menjadikan ladang emas yang tak pernah kering untuknya. Didukung juga oleh kebijakan pemerintah yang saat itu fokus pada industri berbasis sumber daya alam.
Puncaknya pada 1993 PT Barito Pacific tercatat di Bursa Efek Jakarta, menjadikannya salah satu pemain terbesar dan paling berpengaruh di industri perkaryuan Indonesia. Ini adalah bukti bahwa dengan visi dan eksekusi yang tepat, mimpi bisa menjadi kenyataan. Kesuksesannya di industri kayu tidak membuat Prajogo puas diri. Ia paham betul bahwa roda bisnis harus tetap berputar. Ia terus beradaptasi dan merambah sektor-sektor baru yang memiliki potensi di masa depan. Strateginya jelas, diversifikasi masuk ke dalam jantung industri strategis dan vital di Indonesia. Di awal 1990-an, dengan pandangan jauh ke depan, ia mendirikan PT Chandra Asri Petrochemical Center, sekarang menjadi Chandra Asri Pacific Tbk, dan itu menjadikannya sebuah lompatan raksasa dari sekedar kayu. Ini menjadikannya produsen petrokimia terintegrasi terbesar di Indonesia, sebuah langkah yang menunjukkan keberaniannya dalam melakukan bidang yang sama sekali berbeda. Tidak berhenti di situ, Prajogo juga merambah ke sektor energi, termasuk energi terbarukan yang kini menjadi sorotan dunia dan kebutuhan masa depan. Melalui Barito Renewables Energy Tbk, ia berhasil mengakuisisi Star Energy Geothermal, salah satu perusahaan panas bumi terbesar di dunia dengan kapasitas yang terus tumbuh. Dan tak ketinggalan, ia juga masuk ke bisnis pertambangan batubara melalui PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. Setiap langkahnya ini adalah bukti bagaimana Prajogo terus membaca tren global, berani mengambil risiko yang terukur, dan memanfaatkan setiap peluang untuk membangun kerajaan bisnis yang menggurita dan berkelanjutan. Dari hutan hingga kimia, dari bahan bakar fosil hingga energi terbarukan, visinya benar-benar tak terbatas. Ia adalah contoh nyata bagi seorang pemimpin sejati yang terus berinovasi dan melihat jauh ke depan. Dan hasilnya, sebuah pencapaian yang mungkin tak pernah terbayangkan oleh seorang supir angkot di masa mudanya. Berdasarkan data terbaru dari Forbes, per 18 Juli 2025, Prajogo Pangestu resmi menempati posisi orang terkaya nomor 1 di Indonesia dengan kekayaan mencapai sekitar 547,68 triliun rupiah. Sebuah perjalanan yang melampaui segala ekspektasi dari titik terendah hingga ke puncak tertinggi. Kisah Prajogo Pangestu ini bukan sekedar cerita tentang angka-angka fantastis. Ini adalah cerminan dari prinsip-prinsip hidup yang patut kita teladani. Visinya yang jauh ke depan tercermin dari kemampuannya melihat peluang di balik tantangan. Keberanian yang tak tergoyahkan tercermin dari keberaniannya mengambil risiko bahkan saat modal terbatas. Kegigihan yang tiada henti tercermin dari konsistensi dalam berjuang, tidak menyerah pada keterbatasan. Dan dia pun sebagai pembelajar sejati tercermin dari kemampuannya untuk terus belajar, beradaptasi dengan perubahan zaman, dan melakukan diversifikasi bisnis tanpa henti. Integritas dan jaringan adalah modal terpenting yang seringkali lebih berharga daripada uang tunai. Jadi, jika Prajogo Pangestu bisa bangkit dari seorang supir angkot menjadi konglomerat nomor 1 di Indonesia, maka seharusnya siapapun bisa meraih sukses. Setiap orang berhak bermimpi besar, dan setiap orang yang bersungguh-sungguh layak mendapatkan apa yang dia inginkan. Jangan biarkan latar belakang atau keterbatasan kita membatasi impian kita. Jadikanlah kisah Prajogo Pangestu sebagai bara api yang menyulut semangat untuk kita terus bermimpi, berjuang, dan meraih apa yang kita impikan. Bagaimana menurut Anda? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Mari terus saling menginspirasi.